Udah muncul Sal? Udah, Pak. Oke. Kita tuh kan kita kemarin udah beres sama titik ya. Sekarang kita mau masuk ke yang namanya muatan kontinu. Tahu kan bedanya ya? Kontinu itu berarti dia si muatannya itu ada ukuran dimensinya. Bisa ukuran panjang, bisa ukuran tinggi, bisa luas, bisa area jari-jari. Nah, besaran pertama yang akan kita hitung itu adalah menghitung medan listrik. Bagaimana cara kita menghitung medan listrik di muatan kontinu? Nah, untuk mencari medan listrik di muatan kontinu, secara umum, Syal, itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara pertama itu namanya adalah cara partisi. Cara kedua itu yang disebut sebagai hukum Gauss. Nah, kedua cara ini Aksal harus kuasain dua-duanya. Kenapa? Karena kedua metode ini, kedua cara ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Cara partisi, apa sih keunggulannya? Keunggulan cara partisi pada dasarnya adalah dapat menyelesaikan semua kasus muatan kontinu. Oke? Okay? Jadi pada dasarnya semua kasus muatan kontinu Aksal bisa kerjakan dengan cara partisi pada dasarnya. Terus apa dong kekurangannya? Kekurangannya sederhana aja. Kekurangannya itu adalah ini. Matematikanya relatif sulit. Terutama kalau kita ketemu bentuk muatan kontinu yang bentuknya tidak simetris sempurna. Pada dasarnya Aksal jago banget. Sebenarnya cukup muatan sih sebenarnya. Karena bisa memahami matematika betul, maka kita ajarkan cara hukum Gauss. Hukum Gauss punya keunggulan sama kekurangan. Keunggulannya adalah, oke, disconnect nih. Ntar ya. Ya, Pak. Keunggulannya adalah dia eh, matematikanya relatif lebih mudah dibandingkan cara partisi. Kekurangannya, tidak semua kasus muatan kontinu dapat diselesaikan dengan hukum Gauss. Jadi, biasanya itu Gauss itu dipakai untuk kasus-kasus yang bentuk bendanya, bentuk bentuk muatannya itu simetri sempurna. Nanti kita akan bahas. Nah, supaya Aksal bisa memahami mudahnya hukum Gauss, maka kita harus pahami dulu bagaimana sih cara partisi yang tadi saya bilang susah. Kita mulai dengan cara partisi. Sal ingat gak waktu kita kemarin belajar muatan titik, kan saya pernah ajarin ya, ada dua metode, yaitu metode vektor sama metode SMA atau trigonometri kan? Betul ya, Val ya? Iya, betul. Cara partisi ini mudah dilakukan kalau pakai metode trigonometri. Mudah dilakukan kalau menggunakan metode SMA atau metode trigonometri. Emang nggak bisa gitu pakai metode vektor? Jadi susah, Sal. Ingat nggak metode trigonometri itu kayak gimana? Kita mengerjakannya dengan dua step. Step pertama adalah kita menghitung dulu
besar partisinya, besarnya. Oke. Nah, jadi gini. Partisi itu kan potongan kecil dari bendanya. Maka kan kita tahu ya, menghitung besarnya E, kalau pakai muatan titik, kalau muatan titik nih, kalau kasusnya muatan titik, besarnya E kan tinggal pakai ini aja ya. K, Q, dibagi R kuadrat. Betul ya? Ini kalau muatan titik. Kalau di muatan kontinu, kita nggak boleh pakainya langsung. Karena partisi kan kita memotong bagian si muatan itu menjadi bagian-bagian kecil. Maka nanti yang akan kita ukur itu bukan E, tapi DE. DE itu adalah medan listrik dari partisi, yaitu adalah K dq dibagi R kuadrat. Ini cara partisi. Jadi yang kita hitung itu DE-nya dulu, bukan langsung E-nya. Oke, sekarang kita akan definisikan dulu apa itu dq. Dq itu sesuai dengan definisi, ini adalah muatan dari partisi. Muatan partisi. Bagaimana cara kita mencari dq? Secara matematik, dq itu dibedakan berdasarkan dimensi dari bendanya. Dimensi itu artinya ada berapa ukuran yang dikasih tahu di soal. Oke. Kalau dia hanya memberitahu satu ukuran saja, berarti itu termasuk benda satu dimensi. Maka dq itu adalah lambda dikalikan dl. Kalau yang diketahui adalah dua ukuran dimensi, misalkan panjang dengan lebar, berarti itu secara matematik adalah benda dua dimensi. Maka dq itu adalah sigma dikalikan dA. Kalau memberitahu semua informasi dimensi, berarti dia ada panjang, lebar, tinggi gitu ya. 3D. Nah, dq itu jadinya rho dikalikan dV. Nah, sekarang pertanyaannya adalah lambda, sigma, dan rho itu apa sih? Itu disebutnya adalah rapat muatan. Oke. Sekarang pertanyaan lagi, bagaimana cara kita mencari rapat muatan? Rapat muatan itu kita akan bagi jadi dua. Yang pertama, kalau muatannya tersebar merata, namanya muatan homogen. Kalau muatannya muatan homogen, maka lambda itu adalah muatan total dibagi dengan panjang total dari bendanya atau muatannya. Sigma itu adalah muatan total dibagi luas area total dari bendanya. Kalau gitu rho itu adalah muatan total dibagi volume total dari bendanya. Nah, bisa saja nanti aksal ketemunya muatannya nggak homogen. Nah, kalau muatannya nggak homogen gimana? Berarti dia tidak tersebar merata. Nah, kalau tidak tersebar merata gimana? Justru kalau dia nggak homogen, lambda, sigma, dan rho-nya justru diketahui di soal dalam bentuk fungsi. Jadi, kalau dia nggak homogen, soal akan memberitahu fungsi dari lambda itu apa, fungsi dari sigma apa, fungsi dari rho itu apa. Berarti, kalau tidak ada informasi tentang fungsinya, maka defaultnya ini adalah muatan homogen. Paham misal? Iya, Pak. DL
panjang muatan, panjang partisi. DA luas partisi. DV volume partisi. Terus yang belum apa? R kan ya? Nah, R itu apa sih? R itu definisinya adalah jarak partisi ke titik P atau titik pengamatan. Oke. Nah, setelah kita menghitung DE, baru nanti langkah keduanya adalah mencari arah DE. Karena ini metode trigonometri, mencari arah DE. Nah, kita gunakan sifat dari medan listrik. Kalau muatannya positif, sifat medannya itu keluar dari muatannya dari segala arah gitu. Kalau muatannya negatif, sifat medannya itu masuk ke muatannya dari segala arah. Oke. Nah, kita coba deh contohnya, Sal. Kita ambil yang gampang aja, Sal. Contohnya adalah benda satu dimensi deh yang gampang. Sal, contoh benda satu dimensi apa, Sal? Tahu nggak? Apa, Sal? Contoh benda satu dimensi. Apa? Di dunia nyata. Di kehidupan sehari-hari. Apa, Sal? Halo? Sal? Eh, Kertas. Ayo, memang Aksa punya benda vektor. Jawabannya Nggak ada. nggak ada. Nggak ada di dunia nyata benda yang satu dimensi. Nggak ada, Sal. Hmm. Kenapa? Karena pada dasarnya kita kan hidup di dunia di tiga dimensi. Berarti semua benda pasti punya panjang, lebar, tinggi. Terus kalau gitu, benda satu dimensi maksudnya apa ini? Ini adalah penyederhanaan matematik untuk menyederhanakan benda di mana satu dimensinya sangat dominan dibandingkan dimensi yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah kawat. Sal, tahu kawat kan, Sal? Tahu Iya, ya? Pak. Hmm. Kawat kan punya panjang ya, punya. Iya, Kawat juga punya lebar kan? iya. Punya tebal ya, punya tinggi kan? Hmm. Iya, cuman panjang kawat kan sangat panjang ya bila dibandingkan lebarnya kan mili kan atau di bawah mili malah. Jadi Hmm. biasanya kawat itu secara matematik disederhanakan menjadi benda satu dimensi karena satu dimensi ya sangat dominan dibandingkan dimensi yang lain. Paham, Sal? Iya, Pak. Kalau benda dua dimensi, contohnya apa, Sal? Secara matematik, benda yang dua dimensinya dominan dibandingkan dimensi yang ketiga, kertas. Iya. Kertas kan punya panjang, lebar, tinggi sebenarnya. Hmm. Tapi tinggi kertas kan sangat tipis ya, benar nggak? Iya. Nah, biasanya kertas itu dikategorikan sebagai dua dimensi. Oke, bayangin, Sal. Aksal punya sebuah kawat. Kayak gini kawatnya. Kawat aksal ini memiliki panjang kawat L. Dan muatan total di kawat adalah 2Q. Jadi 2Q ini, Sal, bukan di tengah-tengah, Sal. Tapi 2Q ini ada di setiap titik di kawatnya. Kalau kita jumlahkan semua muatan plus 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 ini akan berjumlah 2Q. Bukan satu muatan plus ini nilainya 2Q ya.
Tapi kalau dijumlahkan, semua muatan plus itu akan bernilai 2Q. Paham, Sal? Nah, kemudian Aksal punya titik pengamatan. Titik pengamatannya misalkan di sini. Titik A. Titik P. Sini. Titik P berada pada jarak A. Oke? Paham, Sal? Iya, Pak. Pertanyaannya adalah, berapa sih medan listrik di titik P? Karena adanya kawat bermuatan. Berarti kan kawatnya itu muatan kontinu ya, Sal? Benar nggak, Sal? Hmm. Oke. Karena muatan kontinu, kita nggak bisa pakai rumus kaki per R kuadrat, tapi harus pakai cara partisi atau cara hukum Gauss. Karena saya belum ajarin cara hukum Gauss, berarti kita pakai cara partisi aja dulu. Oke, cara partisi. Tadi ingat kan ya, cara partisi itu kita menggunakan metode trigonometri atau SMA, yaitu kita menggunakan 2 step. Step pertama itu adalah mencari besarnya DE dulu. Mencari DE besarnya. Oke. Tadi DE rumusnya apa, Sal? DE itu rumusnya adalah K dq dibagi R kuadrat. Nah, langkah pertama kita harus tentuin titik nol kita di mana. Oke. Tentukan di mana titik nolnya. Sebenarnya boleh di mana aja sebenarnya. Pilihlah yang paling mudah. Misal saya pilih di sini di nol deh. Tepat di titik P. Oke. Setelah itu kita definisikan dq-nya apa sih? Karena ini satu dimensi, dq-nya itu adalah lambda dikalikan dl. Oke? Paham, Sal? Iya, Pak. Oke. Nah, Aksal ambil partisi. Tahu kan apa itu partisi, Sal? Potongan kecil dari bendanya. Berarti potongan kecil dari kawatnya. Terserah di mana aja. Tapi jangan di ujung-ujung kawat. Sama jangan di tengah-tengah kawat. Oke? Misal, saya pilih deh. Ini partisi saya, misal. Potongan kecil saya. Berarti potongan kecil saya memiliki muatan sebesar dq. Paham, Sal? Iya. Aksal tahu nggak berapa jarak dari nol ke partisi saya? Tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya. Karena nggak tahu, kita misalkan aja. Misalkan jaraknya X deh. Kalau sumbu X kan? Maka panjang partisi disebutnya dx. Kalau aksal memisalkan posisinya itu Y, L, maka panjang partisi jadi dl. Ngerti ya, Sal? Iya. Ya udah, kita masukin. Karena tidak ada informasi lambda, maka dianggapnya homogen. Q total dibagi panjang total. 2Q ya, dibagi panjang L. dl jadi dx. Oke. Kemudian kita definisikan juga R. R itu apa tadi, Sal? Jarak dari partisi ke titik P. Kalau lihat dari gambar, dari partisi ke titik P jaraknya kebetulan juga X kan? Berarti R-nya juga X. Ya udah deh, masukin. Berarti kita punya DE sama dengan K, DQ-nya masukin 2Q dibagi L, DX, R-nya masukin, R-nya adalah X. Paham, Sal? Ngerti? Iya. Nah, jangan diintegralin dulu, Sal. Kan ini baru langkah pertama ya, mencari DE-nya kan? Nah, langkah kedua adalah mencari arah DE. Mencari arah DE. Oke, gimana caranya? Karena ini muatan positif, muatannya positif kan?
Kalau muatan positif itu arah E-nya kemana, Sal? Menuju muatan atau keluar dari muatan? Kalau positif, Sal? Oh, ke atas. Ke atas. Aku tahu aja. Ingat nih, kalau muatan positif, arah E-nya keluar dari Iya. muatan ke segala arah, bukan ke atas. Paham, Sal? Coba. Kalau negatif, arahnya masuk ke muatan dari segala arah. Karena ini muatan positif, berarti arahnya keluar kan ya, Sal? Itu? Iya, betul. Nah, karena lihat tadi P, berarti arahnya keluar ke arah sini. Paham, Sal? Iya, Pak. Berarti arahnya ke kiri kan? Berarti arah DE-nya, DE topinya, ke kiri itu berarti minus I. Paham, Sal? Iya, Pak. Nah, kalau sudah, kita cari, kita gabungkan. Gabungkan. Jadinya menjadi DE vektor. Yaitu apa? DE nilai dikali DE mutlak. Masuk ke dari DE nilainya. 2 kaki dibagi L dx dibagi x kuadrat. DE-nya tadi arahnya negatif I. Tadi kan tujuan kita mau cari E ya, Sal, betul? Berarti kalau mau cari Betul. E diapain dong? Diintegralkan kedua ruas. Integral dari DE itu adalah E. Yang konstan boleh keluar. Dua kaki konstan. L juga konstan. Min I juga konstan. Karena cuma arah kan. Integral dari dx dibagi x kuadrat. Paham, Sal? Paham. Oke. Yang namanya integral kan butuh batas. Benar nggak, Sal? Iya, Pak. Apa itu batas, Sal? Batas di integral itu adalah posisi ujung-ujung benda terhadap titik nol. Lihat dari gambar. Ujung-ujung benda mana, Sal? Ini sama ini, betul? Betul. Titik nol ini kan. Ujung terdekatnya jaraknya berapa, Sal? Ujung terdekat dari kawat ke titik nol berapa jaraknya? A ya, betul? A. Iya. Ujung terjauhnya berapa jaraknya ke titik nol? Yang DE. A, ujung Hah? terjauhnya ini. Nih, nih. Berapa jaraknya ke titik Oh. L plus A kan? Iya. Berarti batasnya dari A sampai terjauh. Nanti, Sal. Iya, Pak. Udah diintegralin. Udah bisa kan integralin ya? Iya, Pak. Nah, ini udah bukan matematik. Ini udah bukan fisika tapi matematik. Apa integral dari seper x kuadrat, Sal? Integral Apa, Pak? dari seper x kuadrat apa? Integral satu per Integral X kuadrat. adalah negatif X. 1/x. C. Atau per C, Iya, per sih. X. Plus C, iya. Nggak usah plus C kan ada batasnya. Oh, iya. Dari A sampai A plus. Plus. Jadi kita punya, min amin jadi plus ya. Boleh. Mm. Kita punya 2 kaki dibagi L. Arahnya I. Batas atas 1/A tambah L, betul? Betul. Batas bawah 1/A. Paham, Sal? Iya, Ngerti? Pak. Oke. Ya udah. Tar, tar, tar. Kok minyak hilang? Tar, 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 tar. Bentar, bentar. Oh iya, tinggal dimasukin aja, Sal.
2 kaki dibagi L, arahnya I, samain penyebut ya. A tambah L, A dikurang A tambah L. Itu ya salah betul? Iya, Maka Pak. kita 2 kaki dibagi L, arahnya I, betul? A Oh, dikurang A minus, jadi min L dibagi A, A tambah L. Berarti kalau kita sederhanain, kita bisa hilangin minusnya kan? Apa? Hilangin L-nya kan? Sama aja adalah 2 kaki dibagi A tambah L, arahnya minus I. Paham, Sal? oh, Ngerti? Mbak. Oke. Ini kan masih sederhana nih. Gimana kalau Hmm. kita bikin lebih sulit? Coba. Masih satu dimensi. Cuma saya bikin lebih sulit nih. Tadi kan saya udah bilang ke Aksal kan, yang bikin susah cara partisi adalah matematik. Kok ini kayaknya masih gampang-gampang aja? Ya iya, karena masih sederhana. Gimana kalau kayak gini, Sal? Saya hapus dulu ya. Gimana kalau titik P-nya nggak di sini, Sal? Titik P-nya saya ganti di sini, Sal. Titik P-nya. Ini jaraknya B. Anggap aja muatannya sekarang nggak plus Q deh. Min Q deh, min Q sekarang. Bisa kan ya, min Q ya? Jadi sekarang muatannya minus nih, Sal. Oke, oke. Sama kayak tadi, Sal. Langkah pertama apa, Sal? Saya mau cari titik P ya. Hmm. Karena ini pakai metode metode trigonometri atau SMA, maka kita menghitung dulu besarnya kan ya. Menghitung besar dari DE. Tadi DE rumusnya apa, Sal? DE itu rumusnya adalah K dq dibagi R kuadrat. Oke? Ambil dulu partisinya, Sal. Terserah di mana aja asal di bendanya. Misal, saya ambil sini deh kayak tadi. Berarti ini namanya adalah dq. Oke? K satu dimensi, dq itu adalah lambda dikalikan dl. Kita tahu nggak jarak dari 0 ke partisi? Nggak tahu kan, Sal? Maka kita misalkan aja. Karena sumbu X, kita misalkan aja X deh. Berarti panjang partisi adalah dx. Sehingga, oke, Sal, masih nggak, Sal? Kalau pakai metode SMA atau trigonometri, tanda min dan tanda plus itu dimasukin apa enggak? Apa? Kalau Oh, pakai metode trigonometri atau SMA, tanda min plusnya dimasukin enggak? dimasukin. Lihat Hah? lagi tanya yang kemarin, dia catatan. Cara SMA itu dimasukin tanda min plusnya. Oh, enggak, Pak. Enggak. Yang dimasukin itu kalau cara vektor. Berarti open dia min Q, kita Jadi tulisin Q Q aja. aja. Oke. Q dibagi L, DL jadi DX. Oke? Sekarang R. Tadi R itu apa, Tal? Jarak dari partisi ke titik P, betul? Maka kita Oh, tarik dari Tal. Dari partisi ke titik P. Bukan asal. Kan ini garisnya tadi. Kan titik P-nya nggak situ. Paham? ya, Pak. Tapi ini R-nya nih. Berarti R-nya apa, Sal? Pitagoras kan? Akar dari B kuadrat ditambah X kuadrat. Betul? Ya. Berarti R-nya adalah akar dari B kuadrat ditambah X kuadrat. Kita masukin, Sal, ke dalam persamaannya. DE sama dengan K dalam kurung Q dibagi L dx
dibagi jadi nggak ada akar ya. B kuadrat ditambah A kuadrat. Kalau dirapi jadi gini. Kaki dibagi L dx dibagi kok A sih? X dong. B kuadrat ditambah X kuadrat. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Nah, ini baru langkah menghitung besarnya. Sekarang apa? Mencari arah DE-nya. Mencari arah DE. Saya lihat, ini muatannya min atau plus, Sal? Min plus muatannya? Min atau plus? Plus. Hah? Lihat, min plus. Oh, min. Min. Karena muatannya minus, medan listriknya kemana, Sal? Dalam. Masuk. Berarti di titik P akan ada medan listrik ke arah sini, Sal. Paham, Sal? Iya, Pak. Berarti arahnya kemana ini? Ke bawah dan ke kanan, betul? Betul. Sal, waktu kita belajar vektor, kalau arah vektor itu miring, kita butuh bantuan sudut kan ya? Betul? Iya. Terserah aksal, maunya di mana sudutnya? Mau di mana, Sal, sudutnya, Sal? Di mana? Maunya di mana sudutnya? Terserah, bebas. Di Deki. Di ki ki. Deki. Oh, Iya. oh, di sini. Iya. Di sini boleh. Alfa aja ya. Berarti kalau gitu yang ke bawah itu sin atau kos, Sal? Sin kos. Lihat di depan alfa apa di bawah alfa itu? Depan ya, Pak? Di sini ya. Iya. Berarti arahnya Sini. sin. Betul. Hmm. Sin alfa. Karena dia ke bawah negatif J. Paham? Berarti Iya, yang Pak. ke kanan cos alfa ya, betul? Tuh. Ditambah cos alfa. Karena ke kanan I. Tinggal lihat sin alfa apa sih, Sal? Sin alfa B dibagi R. Betul nggak? Betul? Iya, Pak. Berarti sin alfa itu adalah B dibagi R. R tadi akar kan? Akar dari B kuadrat ditambah X kuadrat. Cos alfa X dibagi R, betul? Iya, betul. Berarti X dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, udah lengkap nih. Baru kita gabungin, Sal. Menjadi DE vektor. Yaitu nilainya DE dikali arah dari DE. Kaki dibagi L, DX dibagi B kuadrat. Betul gitu ya? Iya, Pak. Oke, bentar. Oke, dikalikan arahnya. Berarti X dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat I dikurang B dibagi akar B kuadrat ditambah X kuadrat J. Paham, Sal? Iya, Pak. Kita kalikan silang biasa aja. Berarti kaki dibagi L X dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat arahnya I dikurang K Ki per L B dx dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat arahnya J. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Oke, ini masih DE. Supaya jadi E diapain, Sal? Diintegralkan kedua ruas.
Maka jadinya E sama dengan integral yang konstan boleh keluar. K konstan, Q konstan, L konstan, integral. X, I juga boleh keluar I ya. X dx dibagi, ini pangkat 3/2 ya. Sorry, 3/2 ya, kan dikaliin ya. Oke. B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2 dikurang K Q dibagi L J integral B-nya juga boleh keluar ya, Tal, karena B konstanta kan. B-nya boleh keluar nih. B 1 dibagi B kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Paham, Tal? Ngerti? Ya, Pak. Tinggal kita masukin batasnya. Apa itu batas? Posisi ujung-ujung benda. Ujung-ujungnya di mana letaknya? Di A sampai L plus A. Berarti batasnya dari A sampai L plus A. Paham, Sal? Oke? Ngerti? Ngerti nggak, Sal? Sal? Halo, halo. Ya, Pak. Ini tinggal aksal integralkan ya. Bisa ya? Oke. Bisa. Karena ini udah matematika ini. Ini tadi jadinya apa? Bla 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 I. Ini entah jadinya apa, Sal? Oke. Bla 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 C. Paham, Sal? Ya, Pak. Nah, itu namanya metode partisi. Susah kan? Padahal ini Iya. baru satu dimensi, Sal. Semakin kompleks gambarnya, semakin sulit kita mengerjakannya menggunakan partisi. Karena matematika yang sulit. Oke, sekarang kita mau hukum Gauss ya. Nah, sebelum kita belajar hukum Gauss, kita harus belajar dulu konsep dari hukum Gauss. Konsepnya apa sih? Konsepnya itu adalah flux. Flux listrik. Simbolnya seperti ini. Pernah lihat nggak, Sal, di kelas? Panjang jelas ini pernah? Pernah? Pernah I- dengar? Iya, Pak. Apa itu flux listrik, Sal? Em, Apa itu flux listrik? Flux listrik itu adalah jumlah dari garis garis medan. medan listrik yang menembus Nembus. suatu bidang. Paham? Iya, Jadi Pak. ada berapa banyak garis medan listriknya yang menembus bidang yang kita mau cari. Itu namanya flux. Berarti flux listrik itu vektor atau skalar? Sal, atau skalar? Arah. Terus kan? Eh, Atau nggak skalar? punya arah ya deh. Nggak Skalar. punya, dia skalar. Artinya dia cuma punya angka. Udah, misalkan fluxnya 5. Berarti dalam bayangan aksa ada 5 garis medan yang menembus bidang itu. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya rumus dasarnya dulu. Tahu nggak, Sal, rumus dasarnya apa? Flux. Flux itu rumus dasarnya adalah apa, Sal? Tahu? Tahu di kelas apa? Integral E dot produk Oke. dengan dA. Jadi ini adalah rumus dasar untuk flux listrik. Artinya kalau rumus dasar apa? Boleh dipakai untuk semua kasus. Ada nggak yang mudah? Ada. Tapi itu biasanya adalah kasus khusus. Yang namanya kasus khusus pasti ada syaratnya kan.
Syaratnya apa? Syaratnya itu adalah apabila medan listriknya konstan terhadap posisi. Posisi itu apa? Posisi itu X, Y, Z, R. Konstan itu artinya tidak ada variabel X, Y, Z, R pada fungsi E. Paham, Tal? Iya, Pak. Kalau syarat ini terpenuhi, maka udah nggak perlu lagi pakai integral. Kalau E-nya konstan terhadap X, Y, Z, R, maka E-nya keluar. Integral dA, A. Karena ada dot product, dikasih cosinus theta. Oke, di mana theta di sini adalah sudut antara E dan A. Arah dari A itu sama aja adalah arah normal bidang. Oke, jadi arah dari A itu adalah arah normal bidang ya, karena dia nyentuh ya. Nah, jadi kita boleh pakai rumus ini, rumus EA cos theta, itu hanya berlaku kalau medan listriknya konstan terhadap X, Y, Z, R. Kita coba dari contoh dulu, Sal. Saya ambil contoh dari di wiki aja deh yang gampang. Area saya lihat dulu. Contohnya. Apa? Contohnya. Astagfirullah. Area saya cek dulu ya. Di wiki Vidas 2A. 2A. Di wiki doang. Wiki 2A-nya mana ya? Tar, tar, tar. Area saya cek dulu ya. Kita cek dulu di wikinya. Saya ambil dulu. Ambil mouse. Kita lihat dulu ya, cari dulu. Ya, carinya dulu. Kita cari contoh soalnya. Karena kalau kita mau belajar Gauss, harus paham dulu itunya apa eh mati. Oke, bentar ya. Wiki. Bentar ya. Vidas 2 aman. Bentar, bentar. Itu ada. Bentar ya. Kok nggak ada sih? Nah, ini dia. Oke, bentar nih. Udah dapet. Coba lihat ya. Ada nggak contoh soal tentang flux?
Ya kita coba kirim ke iPad. Oke. Tapi kita nggak jawab soal ABC-nya kita karena kita belum cukup untuk ngerjain itu. Oke, kita punya soal seperti ini, Sal. Oke, soalnya gini ya. Tapi kita nggak jawab ABC-nya. Oke, lihat medan listriknya itu adalah 2Y kuadrat plus 3 arahnya I. Berarti arah E-nya itu ke arah kanan. Sepakat, Sal? Ngerti? Paham? Ya, Pak. Oke. Misalkan gini deh, Sal. Kan ini kan kubus ya, balok ya, ada 6 sisi kan. Anggap satu itu yang kiri, 2 yang kanan, 3 yang atas, 4 yang bawah, 5 depan, 6 belakang. Gitu ya, Sal? Oke? Kita Ya, Pak. dengan ini. Sekarang pertanyaannya adalah hitunglah flux sisi 1, oke. Flux sisi 2, flux sisi 3, dan flux sisi 5. Oke. Nah, saya kasih contoh dulu, Sal. Saya kasih contoh misalkan flux 1 ya. Flux 1. Nah, lihat dulu, Sal. Kalau kita mau ngerjain flux, kita kan tahu rumus dasarnya integral kan. Tapi bisa disederhanakan jadi nggak pakai integral. Tapi itu kasus khusus. Kalau E-nya konstan, E-nya angka. Kita lihat sekarang E-nya. Sal, berdasarkan informasi ini E-nya konstan atau nggak, Sal? Enggak. Konstan nggak? Tidak kan? Ya. Ini itu kasusnya E-nya tidak konstan. Karena tidak konstan, berarti ngerjainnya pakai integral. Ya nggak salah, betul? Integral E dot produk dengan DA1. Paham, Sal? Ngerti? Ya, Pak. Nah, kita masukin, Sal. Ini X ini ya. Ini X, ini Y, ini Z. Oke. Masukin E-nya, Sal. E-nya itu adalah 2Y kuadrat plus 3 arahnya I dot. Lihat, Sal. DA1 itu kan sisi kiri, betul? Betul ya? Lihat. Sisi kiri ada di bidang apa, Sal? Di sumbu apa? Sisi kiri, Sal. Lihat. Tiga, Pak. Sisi kiri yang saya warnain Iya. biru tua ada di bidang apa itu? Di sumbu apa? Di sumbu Sumbu Y. Z. Z sama Y. Betul nggak? Iya, iya. Berarti DA1 itu adalah DY DZ. Paham nggak, Sal? Iya, Pak. Arahnya kemana? Arahnya itu selalu keluar dari sisinya. Berarti keluar sini. Ini berarti ke arah kiri ya, Sal? Betul? Iya, Pak. Kiri itu berarti arahnya min I. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Selesaikan dulu dot produknya. I dot min I berapa, Sal? I dot min I berapa, Sal?
Min Min, min Kak. satu. Min Oh, satu itu kalau cross baru oh yang iya. muter. Kalau dot itu yang sama satu yang beda nol. Jadi kita punya apa? Integral minusnya buat luar ya. Jadi minus 2y kuadrat plus 3 dy dz. Paham nggak, Sal? Ngerti? Iya, Ngerti Pak. nggak? Ada berapa d, Sal? Di situ 2D kan? Karena Iya, 2D, Pak. maka harusnya cacingnya ada 2. Aksal di Prodi udah belajar integral lipat kan? Iya. Nah, jadi dia pakai integral lipat 2. Kita kerjakan dengan yang namanya separasi variabel. Kita pisah. Jadinya kayak gini, Sal. Integral Y sama Y ya. X sama X, Z sama Z ya. 2Y kuadrat plus 3 dy, betul? Dikali integral dz. Paham, Sal? Ngerti? Ngerti nggak, Sal? Ngerti, Pak. Oke. Yang namanya integral harus ada batas kan? Batas tuh apa? Ujung-ujung benda. Lihat. Ujungnya Y di mana? Ujungnya Y. Y itu dari Y itu kan ke arah atas ya. Dari sini sampai sini, betul? Di sini Y-nya berapa? 0 sama tinggi A. Tingginya A ya. Berarti dari 0 sampai A. Sekarang Z. Z dari mana Z? Dari Z itu berarti kita kasih warna ini deh. Dari sini sampai sini kan. Di sini Z-nya 0 sampai ini B ya. Sampai B. Berarti batasnya dari 0 sampai B. Paham tak? Paham, Pak. Oke, integralin biasa deh. Min. Integralin Sal. Jadi berapa? 2/3 Y pangkat 3 ditambah 3Y. Betul? Batasnya 0 sampai A. Terakhir tinggal masukin ya. Oke. Dikali integral Z kan Z ya. Z batasnya 0 sampai B. Udah deh. Kita masukin. Berarti 2/3 dalam kurung A pangkat 3 dikurangin 0 pangkat 3 ditambah 3 dalam kurung A dikurangin 0. Paham, Sal? Iya. Dikali Z-nya masukin B kurangin 0. Udah deh. Berarti kita punya minus 2/3 A pangkat 3 ditambah 3A dikali B. Berarti dapatnya adalah minus B dalam kurung 2/3 A pangkat 3 ditambah 3A. Satuannya apa? Satuannya flux itu adalah eh, flux apa sih? Kali A ya. Newton per kolom meter kuadrat. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Sekarang tugas Aksal, saya minta hitung flux 2, flux 3, flux flux 5. 2 itu sisi kanan, 2 itu kanan ya. 3 itu atas, depan. Pak. Oke, coba saya mau sholat dulu, saya belum sholat asar. Oke? Iya nggak, Sal? Iya, Pak. Kita kalau udah biasa foto kirim. Flux flux 2 itu kanan, flux 3 itu atas, flux 5 itu depan. Dua tadi apa, Pak? Flux nomor 2 itu sisi kanan, Kanan. yang ujung kanan tuh. Ya. Flux nomor 3 itu sisi atas, flux nomor 5 sisi depan. Oke? Ya, Pak. Oke, cobain ya. Stop dulu.
Gimana udah Tal? Belum, Pak. Ya, yang nomor dua udah, yang dua udah belum? Flux dua. Yang dua sama main kayaknya nggak sih, Pak? Apa beda? Coba foto-foto, foto kirim. Nah, Kalau dua udah ngerti, yang lainnya bisa. Coba kirim Sal. Sal, udah yang nomor dua aja Sal, coba Sal. bentar, Pak. Yang Flux dua, coba dikirim.
Udah belum? Coba. Hmm. Ya Pak, bentar Pak. Nah, yang dua. Oke. Yang dua aja lihat. Kalau duanya udah benar, harusnya yang lainnya benar. Oke, kita coba ya, lihat. Oke. Nah, ini udah benar. Tapi tinggal liatin aja. Oke, yang dua coba kita lihat ya. Tapi emang Yang angkanya dua sama nggak sih Pak? Kanan kiri? angkanya sama, tapi beda di arahnya kan. Dia nggak minus kan ya? Oh, Ya kan? ya. Flux 2 itu kan Hmm. integral E dot DA2. E-nya kan sama. E-nya itu 2Y kuadrat plus 3. I dot DA2 juga sama kan? DY DZ. Tapi dia ke arah kanan. Ke arah I gitu kan ya? Kita dot produkkan dulu. I dot I itu sehingga kita punya integral 2Y kuadrat plus 3 DY DZ. Karena ada 2D, maka cacingnya ada 2. Kita pisahin. 2Y kuadrat plus 3 DY integral DZ. Sama batasnya. 0 sampai A, 0 sampai B. Jadi kita punya ntar 2 per 3 A kuadrat plus 3A dikalikan B. Satuannya Newton per kolom meter kuadrat. Nah, kalau flux yang atas, flux 3 sama aja sebenarnya ngerjainnya. E dot produk dengan DA3. E-nya itu adalah 2Y kuadrat plus 3I dot DA3 kan sisi atas. Sisi atas itu adanya di bidang X sama Z. Berarti dia DX DZ. Karena ke arah atas normalnya berarti ke arah J. Kita dot produkkan dulu nih. I dot J itu kan 0. Berarti flux 3 0. Dengan cara yang sama, kita cari flux 4. Kita dapat juga 0. Paham ya? Ngerti? Ya Pak. Nah, flux itu adalah dasar dari kita mau belajar hukum Gauss. Nah, sekarang kita mau masuk namanya hukum Gauss. Tadi kan kita udah kasih tahu ya, hukum Gauss itu secara matematik lebih mudah dibandingkan cara partisi. Tapi tidak semua kasus bisa kita kerjakan pakai hukum Gauss. Nah, kita mulai dengan rumus dasar dulu deh. Rumus dasarnya apa sih? Rumus dasar ini integral, tapi ada bunderannya. E dot produk dengan DA sama dengan Q in atau Qn close per epsilon 0. Loh, kok ini kayaknya lebih sulit? Nah, kelihatannya doang, tapi secara penggunaan dia mudah. Nah, sekarang saya mau tanya dulu deh. Kan di kelas udah belajar kan, Kung Gauss? Sal, Ya Pak. apa arti integral tapi ada bunderannya, Sal? Ini apa nih kalau kata panjang? Integral tapi ada bunderan. Apa tuh?
Apa yo? Integral. Permukaan tertutup. Nah, betul. Itu artinya integral permukaan tertutup atau integral integral tertutup. Nah, itu arti dari integral bunderan. Sekarang saya mau tanya adalah maksudnya apa dong integral tertutup dari E dot dA? Nah, coba lihat Sal. Kalau nggak pakai bunderan, berarti kan integral E dot dA doang kan? Itu kan flux kan Sal? Bener nggak? Iya. Berarti ini tuh artinya menghitung total flux di semua sisi dari bidang Gauss. Jadi kalau flux doang kan dia cuma hitung di tiap sisi tertentu doang kan. Kayak tadi sisi depan, Iya. atas ya kan. Kalau dia ada integral tertutup berarti dia menghitung semua sisi. Berarti kalau dia bentuknya seperti ini, persegi kayak gini kubus, jadi dia menghitung semua sisi kubusnya. Flux semua sisi kubus. Nah, tapi yang dihitung adalah semua sisi dari bidang Gauss. Apa itu bidang Gaussal? Tahu nggak? Bidang Gauss itu apa? Tahu? Hmm, bidang yang Bidang Gauss itu adalah permukaan bidang, tertutup yang imajiner, yang palsu. iya, khayalan betul. Artinya bidang Gauss itu ada nggak sih, Sal? Nggak ada. Nggak ada. Kita sendiri yang berhayal seolah-olah ada suatu bidang namanya bidang Gauss. Padahal nggak ada, Sal, bidang Gauss itu. Paham? Sekarang pertanyaan kedua saya. Kan bidang Gauss itu hayalan kita. Berarti bentuknya boleh terserah kita nggak, Sal? Hayalannya. Iya. Jawabannya enggak. Bentuk bidang Gauss nggak boleh ngarang. Supaya mudah, bentuk bidang Gauss itu sesuaikan dengan bentuk bendanya, bentuk benda bermuatannya. Paham, Sal? Iya, Jadi Pak. kalau benda bermuatan itu bentuknya bola, Gauss kita harus bola supaya supaya gampang. Kalau benda bermuatannya bentuknya kotak ya kotak lagi, paham? Ngerti? Iya, Pak. Jadi kita nggak boleh ngarang. Nah, tadi kan saya udah kasih tahu ya, Sal. Tidak semua kasus bisa dikerjakan dengan bidang Gauss, betul? Dengan hukum Gauss kan? Nah, kita Iya. harus tahu dong, kasus-kasus apa saja sih yang dapat diselesaikan dengan hukum Gauss. Pada umumnya adalah kasus yang memiliki simetri sempurna. Selesaikan dengan hukum Gauss. Apa aja tuh? Yang pertama, satu dimensi. Hukum Gauss dapat mengerjakan kasus kawat lurus. Tapi kawat lurusnya harus dengan panjang yang sangat panjang. Dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Berarti kalau kawat lurusnya nggak sangat panjang, nggak bisa dong ya Gauss. Nggak bisa. Berarti yang tadi kita kerjain, Sal, yang tadi kita kerjain kawat lurus ini nggak bisa pakai Gauss, Sal. Ini ya Iya. emang yang apa yang tadi itu emang harus pakai partisi. Karena pakai Gauss susah, karena dia nggak simetris. Paham, Sal? Jadi kalau Iya, Pak. kasusnya tidak bisa dikerjakan oleh Gauss, ya berarti mau nggak mau pakai partisi. Ngerti? Yang dua dimensi sekarang. Apa yang bisa dikerjakan oleh Gauss? Plat. Tahu nggak plat? Plat itu lembaran. Lembaran yang kayak gimana sih, Sal? Lembaran dengan luas tahingga.
luasnya sangat luas. Berarti kalau luasnya berhingga nggak bisa, nggak bisa. Oke, 3 dimensi. Apa yang bisa dikerjakan oleh Gauss? Yang pertama adalah silinder atau tabung. Silinder atau tabung. Silinder yang kayak gimana? Silinder dengan panjang atau tinggi hingga silinder yang sangat panjang. Berarti kalau silindernya nggak panjangnya berhingga bisa nggak pakai Gauss? Susah. Harus pakai partisi. Terus apa lagi yang bisa pakai Gauss? Itu adalah bola. Bola yang kayak gimana Sal yang bisa pakai Gauss Sal? Bola yang kayak gimana yang bisa pakai Gauss Sal? Em, Bola yang kayak gimana yang bisa pakai Gauss? Apa? yang bola. Bola satu-satunya kasus di Gauss yang tidak menggunakan syarat infinite. Artinya, bola apapun itu bisa dikerjakan dengan hukum Gauss. Paham tak? Oh, Mau kulit coba. bola, bola pejal, bola konduktor, bola apapun itu bisa. Berarti selain kasus-kasus ini, berarti Aksal mau nggak mau ngitung E-nya pakai partisi. Paham? Iya, Pak. Oke, itu definisi dari integral tertutupnya. Sekarang, apa itu Q insal? Apa itu Q insal? Pak Injang bilangnya apa itu? Apa itu Q in? Apa? Oh, Q in itu adalah total muatan yang ada di dalam bidang Gauss. Ada berapa banyak sih muatan yang ada di dalam bidang Gauss? Paham, Sal? Iya, Pak. Oke, ngerti? Oke, kalau Iya, ngerti, Pak. coba cara makainya ya. Kita coba 1 dimensi dulu. Target saya kalau Gauss harus paham sampai bola, Sal. Sampai 3D. Karena biasanya yang sering keluar di ujian tuh bola. Biasanya. Oke? Kenapa bola sering keluar di ujian? Karena bola itu tanpa adanya syarat infinite. Artinya semua jenis bola, bola apapun bisa. Tadi apa yang bisa kita oleh Gauss? Kawat lurus dengan panjang dari minus tahingga sampai dengan tahingga. Oke? Bayangkan, Aksal punya sebuah kawat sangat panjang. Panjang banget, Sal, kawatnya. Oke? Ini min tahingga, ini tahingga. Kawat ini bermuatan listrik, Sal. Nah, kalau benda infinite dia bermuatan listrik, pasti muatannya juga infinite kan? Bener Iya, nggak? Pak. Makanya biasanya kalau benda infinite bermuatan listrik, dia tidak akan memberitahu Q totalnya. Tapi yang akan dikasih tahu adalah kerapatan muatannya. Karena 1 dimensi, berarti kerapatannya lambda kan? Anggaplah punya kerapatan positif lambda. Berarti muatannya itu adalah muatan positif. Paham, Sal? Ngerti? Paham Pak. nggak? Paham. Sal, kalau muatan positif, arah E-nya kemana, Sal? Kalau muatan positif, arah E-nya kemana, Sal? Lupa lagi. Keluar. Keluar dari muatan ke segala arah, betul? Iya. Berarti Iya. ini ke sini, betul nggak? Terus yang Iya. ke bawah dan yang depan ke depan dan seterusnya, betul ya? Nah, misalkan Sal, saya punya titik pengamat di sini, Sal.
titik P. Titik P berada pada jarak A dari kawatnya. Pertanyaan saya adalah medan listriknya di titik P itu berapa sih? Paham? Karena ini kawatnya kawat infinite, kawat yang punya ukuran, berarti dia bendanya benda tegar. Benda apa monoton kontinu ya. Berarti kita bisa kerjakan ini pakai partisi bisa nggak? Bisa. Tapi kan dia memenuhi syarat hukum Gauss kan? Kita pakai aja hukum Gauss. Paham, Sal? Paham, Pak. Kalau mau pakai hukum Gauss, Sal, langkah pertama adalah tentukan dulu bentuk dari hukum Gaussnya apa. Tadi saya bilang apa? Bidang Gauss itu, walaupun dia hayalan, nggak boleh ngarang ya nggak sih? Tapi sesuaikan dengan bentuk benda bermuatannya, betul? Sal, kalau kawat bentuknya apa sih, Sal? Coba kawat di zoom, bentuknya apa? Kawat di zoom bentuknya apa, Sal? Sal, halo, Sal, Aksal, Kenapa, Pak? kawat, ini kan kawat ya, betul? Ini Ya, kawat, tahu kawat kan, Sal? Tahu iya, kawat. Pak. Coba Aksal zoom, bentuknya apa? Diperbesar. Silinder. Silinder. Berarti bidang Gaussnya bentuknya silinder. Berarti dalam bayangan aksal, aksal itu punya sebuah bidang Gauss yang berbentuk silinder. Nah, bidang Gauss silindernya nggak boleh panjangnya infinite, Sal. Panjang dari bidang Gauss harus selalu berhingga. Paham, Sal? Anggap saja panjang dari bidang Gauss kita adalah L. Paham, Sal? Ngerti? Sal? Iya, Pak. Oke. Sal, kalau silinder punya berapa sisi, Sal? Halo, Sal. Iya, Pak. Silinder punya berapa sisi? 3. Tiga. Anggaplah satu yang kiri, dua selimut, tiga yang kanan. Gitu ya. Oke? Berarti hukum Gaussnya apa? Integral ada bunderan E dot dA sama dengan Q N close atau Q in dibagi epsilon 0. Karena ada tiga sisi, ini akan sama kayak integral E dot dA1 ditambah integral E dot dA2 ditambah integral E dot dA3. Paham, Sal? Ngerti nggak? Iya, Ngerti? Pak. E-nya ke arah mana tadi E-nya? Ke arah luar, ke segala arah kan? Itu artinya ke arah R topi. Oke. DA1 tadi ke arah mana? DA1 normalnya ke arah kiri kan? Berarti ke arah negatif I. Ditambah E-nya ke arah radial, R topi, dot. DA2, Sal. Selimut. Selimut itu arah normalnya kemana, Sal? Ke segala arah keluar kan? Berarti R topi juga. Ditambah E, arahnya R topi, dot. DA3 normalnya ke kanan, ke arah I. Sampai sini ngerti nggak, Sal? Ngerti nggak? Iya, Pak. Oke, kita selesaikan dulu dot produknya, Sal. R dot min I berapa, Sal? 0. Ingat, dot produk itu yang beda 0 kan? R dot R 1. R dot I 0. Berarti ini 0, 0. Paham, Sal? Ngerti? Iya, Pak. Berarti tinggal apa? Integral. Udah nggak ada dot lagi ya. E dikali DA2. Sampai sini ngerti, Sal? Ngerti? Iya, Pak. E itu kan emang beneran ada E kan, Sal? Kenapa Iya. beneran ada E? Karena ada muatan.
muatannya. Sedangkan DA2 itu bidang Gauss kan, Sal? Bener nggak? Iya. Bidang Gauss kan nggak ada kan? Iya. Berarti E pasti nggak ada hubungannya sama bidang Gauss. Maka E-nya boleh keluar. E dikali dengan A2. Sampai sini ngerti nggak, Sal? Ngerti? Nanti Pak. A2 itu selimut tabung. Berapa luas selimut tabung? Keliling tabung. Keliling lingkaran dikali L kan? Bener nggak? Iya. R itu berarti kan A ya. 2 pi A. 2 pi A dikali L. Dan sekarang key enclose-nya. Tadi apa itu key enclose? Total muatan yang ada di dalam bidang Gauss. Bidang Gauss kita kan cuma yang bentuknya tabung. Muatannya itu ada di dalam kawat yang ada di dalam tabung itu sepanjang L kan? Karena kawat memiliki kerapatan lambda, maka key enclose-nya adalah lambda dikali L. Paham, Tal? Ini adalah lambda dikali L dibagi epsilon 0. Kita tinggal coret, Sal. Coret L-nya. Maka kita akan punya E-nya itu adalah lambda dibagi 2 pi A epsilon 0. Paham gak, Sal? Ngerti? Iya Pak. E yang didapat dari hukum Gauss pasti tidak ada IJK-nya. Kenapa? Karena hukum Gauss memanfaatkan dot product. Sehingga hasilnya pasti angka. Sedangkan medan listrik kan vektor ya. Berarti kita harus tambahin sendiri arahnya. Ya udah, kita masukin. Berarti E di titik P vektornya adalah lambda dibagi 2 pi A epsilon 0. Tinggal lihat titik P-nya di hasil. Oh, titik P-nya di atas kawat. Karena E-nya ke arah luar, maka di titik P pasti akan ada E ke arah atas, betul? Iya Berarti Pak. kita kasih huruf J. Jadi kita manual ngasih ngasih tandanya, ngasih arahnya. Satuan jangan lupa Newton per Coulomb. Paham, Sal, sampai sini? Iya Pak. Oke, segini dulu aja ya, Sal. Nanti pertemuan Iya selanjutnya kita Pak. masuk ke 2 dimensi, 3 dimensi sampai bola. Karena Gauss harus benar-benar ngerti, Sal. Karena kalau Gaussnya nggak ngerti, setelahnya bakal susah. Oke? Oke, ntar saya akan kirimkan catatannya sama videonya ya. Mari, Aksal.